Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahmi Maulidia, dosen pendidikan matematika Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai dengan NIDN 10100990201. Saya akan mendeskripsikan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Analisis Kompleks dengan bobot SKS 3 SKS, dan mata kuliah ini wajib ditempuh oleh mahasiswa pendidikan matematika S1 pada semester 5. Melalui mata kuliah Analisis Kompleks ini, mahasiswa diharapkan mampu mempelajari tentang sistem bilangan kompleks, fungsi kompleks, limit kekontinuannya, dan turunan fungsi kompleks hingga integral fungsi kompleks, sehingga mahasiswa dapat menyelesaikan dan menerapkan teori tersebut untuk menyelesaikan masalah terkait. Bahan kajian yang dipelajari pada mata kuliah ini meliputi yang pertama, konsep dasar bilangan kompleks, operasi bilangan kompleks dan sifat bilangan kompleks. Kemudian ada geometris bilangan kompleks, teorema de Moivre, ada akar ke n dari suatu bilangan kompleks, kemudian definisi fungsi kompleks, transformasinya, kemudian ada fungsi elementer yang melingkupi linier, fungsi eksponen, dan trigonometri, kemudian definisi limit, sifat-sifat dan teoremanya, selanjutnya tentang kekontinuan fungsi, penjumlahan, perkalian, dan pembagian fungsi kompleks, kemudian turunan fungsi kompleks hingga ke persamaan Cauchy-Riemann, fungsi analitik, fungsi harmonik, integral tentu, tak tentu, dan sifat integral bilangan kompleks, dan integral Cauchy-Riemann. Untuk sistem pembelajaran perkuliahan analisis kompleks, saya menerapkan DIA, D yaitu delivery. Di perkuliahan ini dilaksanakan dengan cara tatap muka, kemudian interaction. Dalam perkuliahan ini, mahasiswa dibebaskan untuk bertanya, berdiskusi, dan melakukan refleksi. Kemudian untuk A, assessment-nya, pada perkuliahan ini ada asesmen formatif dan sumatif. Formatif adalah asesmen yang dilaksanakan pada proses perkuliahan. Ada beberapa perkuliahan yang dilakukan dengan evaluasi bantuan AI yaitu Kahoot, dan kemudian untuk asesmen formatif, asesmen sumatif dilakukan pada saat UTS dan UAS. Metode perkuliahan pada analisis kompleks ini adalah ceramah, kemudian dikombinasikan dengan collaborative learning dan juga project based learning. Berikut video pembelajaran pertemuan ke-9 pada mata kuliah analisis kompleks dengan sub CPMK 9, yaitu mahasiswa mampu menggunakan definisi limit, sifat-sifat limit, dan teorema limit fungsi kompleks untuk menyelesaikan masalah dengan tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi yang cerah ini kita masih diberikan Allah kesehatan dan nikmat kesempatan untuk dapat hadir di perkuliahan analisis kompleks. Untuk itu kita mulai perkuliahan ini dengan berdoa agar perkuliahan diberikan kelancaran oleh Allah. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, hari ini analisis kompleks pertemuan ke-9. Kira-kira ada yang tidak hadir? Faiz hadir ya? Ada yang izin ya? Ada yang sakit? Nanti kita absennya di akhir ya dengan barcode. Untuk pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai limit. Nah, sebelumnya kita tes fokus dulu biar Anda semua siap untuk menerima pembelajaran hari ini. Ini tes fokusnya adalah menyebutkan setiap bilangan prima itu DOR. Jadi nanti Anda hitung kacang. Nah, nanti setiap bilangan prima jangan katakan bilangannya, tapi katakan DOR gitu ya. Kita mulai dari Ramadan, ayo. Dari berhitung. Oke, 1, 2, 3, mulai. 1. Berhitung. Belum ya. Belum. Oke, dari sini coba. Berhitung biasa, nanti tepat di saat Anda menerima bilangan prima, maka Anda bilang
Dor ya. Oke. Ini tes fokus biar fokus. Oke, kita mulai dari Mesa ya. 1. Bilangan prima, ayo. Ulangi, ayo. Ulangi dari Ramadan, yuk. Ayo, Dela. 1. Oke, lagi ya. Jana. Jana kena lagi. Ulangi. Fokus. Sepuluh. Berapa tadi? 11. Lanjut. Oke, tepuk tangan dulu buat kita semua. Oke, hari ini kita lanjutkan tentang limit. Nah, masih ingat pelajaran kalkulus dulu? Apa itu limit? Coba apa representasi apa ini maksudnya? Bagaimana kamu membacanya dan apa maknanya? Siapa? Ayo, silakan. Siapa yang mau menanggapi? Ani? Gimana? Apa itu limit? Apa itu limit? Menuju ya, apa? Gimana? Supaya lebih jelas ya. Kita kasih mic. Oke. Boleh. Limit itu bisa dibilang limit bisa dimaksud dengan terbatas. Ada lagi? Apa itu limit? Limit fungsi ini artinya apa? Limit fungsinya itu polinomial x kuadrat tambah 2 x-nya mendekati 2. Nah, itu artinya apa? Artinya adalah untuk fungsi x kuadrat plus 2 itu akan didekati dengan x bukan sama dengan 2 ya, tapi hampir 2. Mendekati ya. Jadi nilai limit itu tidak benar-benar eksak atau tidak benar-benar di fungsi konstanta itu, tapi mendekati saja, ya. Bagaimana cara penyelesaiannya? Tinggal disubstitusi ya. Oke, nah ini kalau interpretasi geometrisnya seperti ini. Nah, maka ini L, ada epsilon dan ada delta. Maka terdapatlah epsilon yang besar dari 0 dan delta besar dari 0. Sedemikian sehingga mendekati nilai L ini ya, fungsinya. Nih. Tapi tidak benar-benar itu. Makanya di sini nolnya, makanya di sini titiknya ini bolong. Karena tidak benar-benar di titik itu. Gitu ya? Oke, nah jadi pembelajaran kita hari ini sama tentang limit. Bedanya kita belajar dengan peubah kompleks. Kalau pada saat kalkulus atau analisis real, Anda pada peubah real. Nah, maka kalau di analisis kompleks, kita pada peubah kompleks. Nah, nanti kita akan belajar definisi limit, sifat-sifat limit, dan teorema limit fungsi kompleks. Gitu ya. Nah, sekarang yang pertama untuk definisi limitnya. Sama, bukan sama, hampir sama. Bedanya hanya di peubahnya saja ya. Jadi kalau di definisi ini secara intuisi adalah seperti ini, sama seperti peubah real. Apabila kalau peubah real itu kan titik X ya, didekati X kanan dan X kiri. Nah, maka kalau di kompleks kita pakai Z. Apabila titik Z bergerak mendekati Z0 pada daerah D dan nilai Fz bergerak mendekati suatu nilai tertentu yaitu W0, maka dikatakan limit Fz adalah Z menuju Z0 yang dituliskan seperti ini ya. Iya. Nah, berarti Fz ini nilainya itu hampir W0 dengan cara mendekati Z-nya itu ke Z0 gitu ya. Nah, secara formal sama, hampir sama dengan peubah real. Hanya saja di sini peubahnya kompleks ya. Nah, ini sama. Misal W sama dengan Fz, terdefinisi pada daerah D limit. Fz. Nah, W0. Nah, untuk Z menuju Z0 ditulis limit Z mendekati Z0 pada fungsi Fz
adalah mendekati W0 dengan ini. Ini adalah bahasa matematikanya ya. Untuk setiap epsilon besar dari 0, maka terdapat delta besar dari 0, sedemikian sehingga modulus dari fungsi z-nya itu dikurangi dengan hasil mendekati dari fungsinya itu adalah kecil dari epsilon. Apabila modulus z dikurang z0 itu besar dari 0 dan kurang dari delta. Nah, yang diperhatikan apa di sini? Titik z0 adalah limit domain fungsi f. Nah, yang kedua, z menuju z0 melalui sebarang lengkungan k. Artinya z menuju z0 dari segala arah. Nah, ini bedanya sama peubah real tadi. Nanti kita akan lihat secara geometrisnya. Yang ketiga adalah apabila z menuju z0 melalui dua lengkungan berbeda, mengakibatkan fz menuju dua nilai yang berbeda, maka limit fungsi f tadi tidak ada. Ya. Nah, ini secara geografis, secara geometrisnya sebentar. Oke. Nah, jadi kita punya bidang Z di mana Z itu mendekati Z0 ya. Dengan jarak paling besar adalah delta ini. Nah, jadi dia bisa mendekati dari berbagai arah. Nah, kalau kita lihat di bidang W juga seperti itu, fungsi Z ini mendekati nilai W0-nya ini. Dengan jarak terbesar adalah epsilon ini. Nah, jadi ini di suatu lingkungan yang kita udah pelajari kemarin neighborhood ya. Kita masuk ke contoh. Oke, kita punya contoh ini. Jadi kalau kita punya contoh seperti ini, misalkan limit Z mendekati 2 ya. Ya, untuk fungsinya 2Z kuadrat dikurang 2Z min 1 per Z plus 2 sama dengan 5. Apakah benar ini? Nah, kita gunakan definisi limit formal tadi ya. Untuk pembuktiannya itu kita mulai dari yang kanan dulu. Jadi kita nanti setelah dapatkan delta, maka kita bisa buktikan secara formal seperti ini. Nah, kita cari dulu, kan tadi katanya adalah untuk setiap epsilon besar dari 0, maka terdapat delta ya kan? Delta besar dari 0. Nah, maka kita masukkan Fz di sini dikurang dengan W0-nya ini, nilai limitnya. Nah, maka 2Z kuadrat min 2Z min 2 per Z plus 2 kurang 5 dimodulus ya. Kurang dari epsilon. Nah, nanti goalnya apa? Goalnya adalah modulus Z min Z0 kurang dari delta. Nah, terus kita kurangi, lalu kita faktorkan. Sedemikian sehingga kita punya Z dikurang Z0. Nah, di sini sudah terlihat kan? Z dikurang Z0. Maka kita punya di sini 2 modulus Z min 2 modulus. Kurang dari epsilon. Nah, maka kita punya deltanya adalah epsilon per 2. Nah, setelah kita punya tadi deltanya, maka kita bisa masukkan ke pembuktian formal. Nah, jika diberikan epsilon besar dari 0, maka terdapat deltanya berapa tadi? Epsilon per 2, sehingga diperoleh seperti ini. Dan terbuktilah bahwa limit fungsi Z tadi ini adalah benar mendekati 5. Oke. Nah, seterusnya Anda silakan berkelompok. Nanti di kelompok itu Anda akan membahas bagaimana pembuktian teorema limit. Oke, sekarang silakan bentuk kelompok. Ya. Oke. Oke. Nah, nanti Anda silakan bahas tentang pembuktian teoremanya. Sama dengan peubah real. Sama. Nanti kita akan simpulkan bersama dan kerjakan soal-soalnya ya. Silakan berdiskusi. Kita bawa spidol ya. Ada yang ya oke, nanti siap-siap untuk mempresentasikannya dari kelompok. Nanti saya akan tunjuk bebas.
Oke, dari kelompok saya mau pilih Sri Winarsi, silakan dibuktikan yang teorema limit fungsi yang penjumlahan. Dipinjamkan spidolnya, oke. Nah, nanti untuk contoh soal saya mau kelompok AI mana? Ya, ini ya. Nanti silakan dituliskan hasilnya ya. Ada lagi spidolnya? Oke, sekalian aja, bagi 2. Jelas ya? Ini 2 apa Z? Oke. Oh ya, Z-nya penggal ya. Oh iya. Jadi fungsi yang dibawa, oke. Diberikan fungsi fz, dikatakan limit z menuju z0, fz sama dengan L. Jika dan hanya jika untuk setiap epsilon besar dari 0, ada delta besar dari 0. Sehingga jika z kurang z0, modulus z kurang z0 besar dari 0 dan kecil dari delta, maka modulus fz kurang L kecil dari epsilon. Jika limit fz sama dengan L, jika limit z menuju z0 fz sama dengan L, limit z menuju z0 gz sama dengan M, maka
limit Z menuju Z0, modulus FZ ditambah GZ sama dengan L tambah M. Nah, diambil epsilon besar dari 0. Karena limit Z menuju Z0 ditambah FZ sama dengan L, maka ada delta besar dari 0, sehingga modulus FZ kurang L kecil dari epsilon per 2. Jika modulus Z kurang Z0 kurang dari delta 1, karena limit Z menuju Z0, GZ sama dengan M, maka ada delta 2 besar dari 0, sehingga modulus GZ kurang M kecil dari epsilon per 2. Jika modulus Z kurang Z0 kurang dari delta 2, ambil delta yang minimal. Ambil delta 1 dan delta 2, maka modulus FZ ditambah GZ sama dengan modulus FZ kurang L tambah GZ kurang M ditambah modulus GZ kurang M kecil dari epsilon per 2 ditambah epsilon per 2 sama dengan epsilon. Ada yang mau menanggapi? Sama? Oke, kita kasih aplaus dulu buat Sri Winarsi. Kemudian untuk contoh, silakan dari kelompok AI. Baik, soalnya yaitu buktikan limit X kurang 2 kurang X menuju 2 kurang I, 3Z tambah 1 sama dengan 7 kurang 3I. Nah, yang pertama, kita buktikan bahwa untuk setiap epsilon besar dari 0 itu terdapat delta besar dari 0. Sehingga modulus Z kurang 2 kurang I itu kecil dari delta, dan maka modulus 3Z tambah 1 kurang 7 kurang 3I itu kecil dari epsilon. Nah, ini 3Z, modulus 3Z tambah 1 kurang 7 kurang 3I sama dengan modulus 3Z tambah 1 kurang 7 tambah 3I, yang mana kita kalikan dengan negatifnya. Maka akan sama dengan modulus 3Z kurang 1 kurang 7 sama dengan negatif 6, maka modulus 3Z kurang 6 tambah 3I. Sama dengan modulus kita keluarkan 3-nya, jadi 3 kali Z kurang 2 tambah I. Sama dengan 3 modulus Z kurang 2 kurang I. Sehingga 3 modulus Z kurang 2 kurang I ini kecil dari epsilon. Maka akan kita peroleh bahwa modulus Z kali 2 kurang I ini kecil dari epsilon per 3. Karena untuk setiap epsilon itu besar dari 0, kita bisa ambil yang tadi epsilon besar dari 3, sehingga nanti modulus Z kali 2 kurang I kecil dari delta, maka modulus 3Z tambah 1 kurang Z kurang 7 kurang 3I itu kecil dari epsilon. Maka terbuktilah bahwa limit X menuju 2 kurang I, 3Z tambah 1 itu sama dengan 7 kurang 3I. Terima kasih, Ai. Diberi aplaus dulu buat temannya. Oke. Ada yang mau menanggapi atau berbeda jawabannya? Sama semua? Udah paham? Oke. Kalau Anda sudah paham, coba saya tanya dulu kesimpulannya dari pengerjaan tadi secara berkelompok. Apa yang bisa Anda simpulkan? Silakan dari kelompok Suci, belum ada ya? Silakan Suci. Oke. Kesimpulannya itu untuk perbedaan limit fungsi pada PU Bahril dan PU Bah kompleks, adapun untuk PU Bahril itu didekati hanya dari arah kanan kiri, sedangkan PU Bah kompleks dipelajari di sepanjang delta dengan sudut tertentu konvergen dari L bidang C. Dan untuk sifat limit teoremanya untuk PU Bahril ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan komutatif distributif. Sedangkan untuk PU Bah kompleks ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, komutatif distributif, namun dengan catatan memeriksa limit dari berbagai arah, bisa dengan Cauchy Riemann. Oke. Jadi setelah kita berdiskusi hari ini, maka kita bisa menyimpulkan apa tadi? Benar yang dikatakan kelompok Suci bahwa untuk PU Bah kompleks itu perbedaannya adalah pada bidang kompleks ya, dan untuk PU Bahril itu didekati hanya satu dimensi saja. Kalau untuk PU Bah kompleks itu kita bisa lihat
atau kita harus cek dari segala arah. Nah, untuk sifat teoremanya sama ya, penjumlahan, pengurangan, distributif, dan komutatif. Nah, nanti perbedaannya apa? Ada di Cauchy-Riemann, di next pertemuan kita akan bahas. Oke, ada pertanyaan untuk materi hari ini, definisi limit dan teorema-teoremanya tadi? Clear? Oke, untuk membuktikan bahwa Anda itu memang sudah paham, silahkan. Ini refleksi untuk per individu ya. Jadi silahkan di kertas dikerjakan. Oke, silahkan dikerjakan. Oke, saya kasih waktu 10 menit ya. Oke, nanti Ramadan kumpulkan. Sebelum kita tutup, ini ada tugas tentang, sebelumnya kita simak dulu videonya ya. Nah, oke. Di video ini adalah ilustrasi dari aplikasi atau ya, bisa kelihatan? Ya, ilustrasi dari limit fungsi. Nah, jadi nanti Anda akan membuat suatu proyek atau hasil, nanti Anda akan membuat suatu ilustrasi per kelompok, bagaimana biar epsilon dan delta di peubah kompleks itu terasa lebih nyata. Nah, ini kan pada peubah real. Nah, nanti Anda silakan buka literatur seluas-luasnya, ChatGPT, browsing, YouTube, semua boleh. Nanti Anda pilih satu konteks yang sekiranya bermakna bagi Anda, nanti Anda buat ilustrasinya bersama teman-teman kelompok untuk ditampilkan. Begitu ya? Ada pertanyaan untuk tugasnya? Oke, saya tanya deh, apa aplikasi limit fungsi yang Anda ketahui? Yang dari peubah real dulu aja. Dari Ramadan coba, apa aplikasinya? Kalau dalam kehidupan sehari-hari itu macam harga barang lah, Bu. Ketika kita beli barang itu ada sebuah harga barang disebutkan itu mendekati harga misalnya 5.000. Padahal sebenarnya harga barang itu adalah 4.999. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa konsep limit itu di mana harga tersebut mendekati nilai tertentu tetapi tidak sama, Bu. Ada contoh lain? Siapa yang mau memberikan contoh lain? Ada contoh lain? Boleh. Tolong berikan kepada Miftah. Contoh lainnya itu seperti bola yang dilempar. Jadi nanti kalau dilempar tuh dia sampai berhenti gitu, Bu. Yang dilempar, ya perubahan dari saat dia memantul dari awal dia dilempar sampai dia berhenti. Nah, itu pada peubah real ya, udah benar. Nah, nanti untuk peubah kompleks itu lebih luas lagi. Karena tadi perbedaannya adalah untuk peubah real itu satu dimensi, sedangkan peubah kompleks itu lebih luas lagi, melibatkan nanti dari arah yang berbeda-beda. Nah, makanya nanti Anda temukanlah satu konteks yang bisa Anda ilustrasikan begitu ya. Oke. Jadi ibaratnya untuk limit fungsi kompleks itu adalah seperti Anda menggunakan kamera itu di zoom out. Jadi pandangan Anda tuh lebih luas bahwa jadi nanti kalau peubah real itu cuma faktornya tadi cuma satu faktornya, nah kalau peubah kompleks itu lebih banyak lagi, seperti misalkan di arus AC atau arus listrik. Nah, itu Anda bebas nanti pilih aplikasinya ya. Ada pertanyaan? Oke, nanti Ramadan tolong kumpulkan kuis tadi. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri dulu untuk pertemuan kali ini. Insya Allah kita akan bahas lagi tugas proyek itu di setiap pertemuan. Nanti kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan ya. Oke, saya tutup pertemuan ke-9 ini dengan hamdalah. Silakan kita baca hamdalah dulu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya. Oke.